foto. Siapa? 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 Kirim Agatha foto. Ya Allah. Wih, udah kelihatan toh. Pertama ikut Zoom. Ada lagi grupnya nggak? Oh, siap. Selesainya sampai buka puasa sampai sahur nanti. Selesainya sampai sahur katanya. Oke teman-teman semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Camnya nggak dinyalain nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Justru itu malahan nggak usah dinyalakan. Biar nanti bisa apa namanya? Bisa teman-teman itu lebih enak malahan nanti sebentar. Oh ini masih belum tak bisa diodarin. Saya pulang dulu. Nah, sebentar. Suara saya sudah terpantau, teman-teman? Sudah jam berapa? Oh, bukber. Oke, nah, nah ini masih suara. Kalau misalnya tak kecilin dikit di sini bisa ya, Bro ya? Gak apa-apa ya? Hah? Aman? Bagus ya. Yang ngurung aman adalah ini. Multi speaker horizon. Oke, sebentar ya, teman-teman ya. Ini masih setting nih. Gak tahu ada begini. Anu nih. Betul. Iya, lawak. Ini lawak ternyata. Saya yang lawak ternyata off mic. Iya. Nanti ulang lagi. Ya, siap. Udah tak on kan. Berarti udah kedengeran ini. Oke, teman-teman. Biar lebih efisien waktunya, langsung aja kita mainkan beberapa soal untuk sore hari ini. Mudah-mudahan jadi referensi yang baik buat kawan-kawan semua. Sebagai sarana, ya anggap aja ini ngabubuhai. Adalah ngabubuhai. Ini kita ngabubuhai bersama. Namanya ngabuburit. Loh, ngabuburit. Oke. Nah, nggak ada suara. Oh sudah, ya wes. Nah, oh, jadi nonton. Nggak ada yang, nggak. Oke teman-teman semua, ini dari beberapa soal yang kita mainkan sore hari ini, mudah-mudahan jadi referensi yang baik buat kita semua. Jadi ajang untuk ngabubuhai tadi, langsung tak sharekan. Dan sebelum kita mulai nanti ke sana, ya alangkah baiknya kita berdua sebentar. Tak cari dulu. STMK, TPA, mana sih soalnya? Oke. Nah, oke, sebentar. Sudah nampak ya? Di Iya sebentar. sudah.
Oke, sudah siap. Nah, orang nampak berarti agi umpetan. Oke. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan nanti barokah dan manfaat dari belajar kita semuanya. Monggo berdoa dipersilakan. Oke, selesai. Langsung ya, guys ya, teman-teman ya. Yuk, 90 menit ke depan kita mainkan soal matematika TKA SMP. Ya, boleh buat referensi teman-teman semua ini dan apa selain referensi ini juga kita adain untuk apa namanya sebagai apresiasi buat kawan-kawan yang sudah pakai buku ini. Yang belum silahkan cari ya. Jadi berbagai apa namanya sudah dengan kisi-kisi permen dan soal dan pembahasannya juga komplit lengkap. Nah, ini referensi buat TKA teman-teman semua. Oke, gas. Oke, teman-teman, langsung kita mainkan soal pertama ya. Ini soal terkait dengan operasi hitung. Jadi gini, ada satu hal yang perlu teman-teman perhatikan di soal TKA SMP itu adalah selain teman-teman paham rumusnya, itu ini. Jadi banyak soal di TKA itu yang tidak hanya sekedar menggunakan rumus, tapi lebih ke pengaplikasian. Jadi ada pengaplikasian rumus, tapi di dalam soal bentuk penalaran. Nah itu yang paling penting. Jadi yang perlu teman-teman pahamkan di situ. Nah, oke, kita ke soal nomor pertama. Kita lihat nih, Pak Guru membuat permainan. Oke, siap Kak Samsung ya, sudah dihapus. Pak Guru membuat permainan untuk materi operasi hitung bilangan bulat dengan menggunakan bola berwarna merah, bola berwarna kuning, dan bola berwarna hijau. Di sana ada skor-skor yang diberikan nih. Jadi dia memberikan skor, hati-hati ya, hati-hati teman-teman, antara positif negatifnya, oh berarti merah itu dia punya poin -2 untuk setiap bola. Kemudian bola berwarna kuning itu punya skor 2 untuk setiap bolanya. Kemudian bola berwarna hijau itu punya skor 5. Setiap kelompok mengambil 10 bola dengan acak, di situ jumlahnya sudah ada. Kelompok satu misalkan ini ada 4, 3, 3, berarti jumlahnya semua 10. Nah, yang ditanyakan adalah, oh kita mencari. Nah, ini bentuk soal pilihan ganda kompleks, di mana membuktikan pernyataan-pernyataan yang diberikan. Jadi ada pernyataan yang diberikan nanti ya. Nah, kita membuktikan sampai jam berapa? Oke, sampai jam 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, sambil nanti ada waktu spare untuk mencari takjil ya. Oke. Oke, sebentar. Oke, kita mainkan di sini teman-teman. Berarti kita harus cari skornya dulu ya. Di skor kelompok satu, bola merah hati-hati, dia setiap bola -2. Berarti skor di sini dia punya negatif 8. Kemudian yang 3 berarti dia punya negatif 6. Ini 3 berarti negatif 6, ini 4 berarti negatif 8. Kita hitung bola merah dulu ya. Nanti tinggal kita nyari per kelompoknya. Bola kuning sekarang, bola kuning setiap bola dapat skor 2. Di mana bola kelompok satu dia punya 3, berarti ada skor 6. Ini berapa tadi? 2 ya, berarti 10 ya teman-teman ya. 10, oke. Barangkali teman-teman sambil membantu juga boleh gitu. Nah, ini kalau 4 berarti 8, siap. Nah, tinggal kaliin 2 aja, ini gampang lah ya, nggak masalah. Kaliin 2 semua. Terus langsung ke bola hijau. Bola hijau dapat skor 5 setiap bolanya. Berarti kalau 3 berarti ini adalah 15, ini 10, ini 15, 10. Nah, sudah diisikan. Ini siapa ini yang isi 10? Tolong coretannya dihapus. Saya nggak bisa menghapus. Nanti kegeser juga ke bawah tuh kan. Angka 10-nya kegeser toh. Ya. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Anda keren. Oke. Lanjut ya. Rekodnya di grup ya. Nanti ada rekod tersebut. Oke. Kita hitung setiap nilai dari masing-masing kelompok ya. Negatif 8, ini 6, ini 15. Jadi berapa? Yuk. Berarti tinggal -2 berarti. Oke, pintar sekali. 13. Ya, keren. 13 ya. Siap. Yuk lanjut. Ini negatif 6, ini 10, ini 10. Berarti jadinya adalah ya keren 6. sekali. 14 ya. 14 itu ya. Siap. Yuk, negatif 6, ini 8, ini 15. Jadi berapa? 17. Siap. Oke, terima kasih. Lanjut negatif 8, negatif 8, positif 8, ini 10. Berarti 10. 10. Oke, berarti ada data-data yang bisa kawan-kawan gunakan. Oke, ada data-data yang bisa kawan-kawan gunakan ini, yang di sini, untuk membuktikan kebenaran dari pernyataan-pernyataan yang ada. Oke ya. Pernyataan pertama, kelompok 4 memperoleh skor nilai akhir yang paling rendah. Benar nggak? Kelompok 4 paling rendah. Siap, oke. Betul. Benar.
teman kasih B gitu ya. Terus kelompok 2, pernyataan kedua, selisih skor yang diperoleh kelompok kedua dan kelompok 4 adalah 7. 2 dan 4 itu Salah. Salah. berarti S. Oke, nanti tinggal ngisi S gitu ya. Kelompok 3 memperoleh skor akhir paling tinggi dibanding kelompok yang lain. Benar. Oke, benar, dia paling tinggi. Skor akhir yang diperoleh kelompok 1 adalah 14. Adalah Salah. Oke, sederhana loh. Ya, itu suatu soal terkait TKA hitung bilangan. Sederhana, simpel, aman ya, teman-teman ya. Siap, aman dong? Aman. Lanjut, ini ada oret-oretan, siapa ngoret-oret tadi? Oh, udah mesin dong? Ya tak share lagi lah. Nah, sudah muncul lagi kan? Oke, siap. Nanti kalau misalnya perlu bertanya, silahkan tanyakan ada di kolom komentar. Tanyakan di kolom komentar ya, monggo silahkan. Sebentar bro. Nah, aman bro? Aman. Oke, siap. Nomor 2 teman-teman. Adakah yang sudah bisa mencari jawabannya kah? Adakah yang bisa mencari jawabannya kah? Kak, ini juga oke. Ini sampai kapan? Ini kapan hasil jadwalnya? Jadwalnya itu eh sebulan sekali. Teman-teman itu tes bulan April. April ya, April akhir ya. April akhir tanggal berapa gitu. Nah, nanti mudah-mudahan setelah ini bisa ya 1-2 lah pastilah gitulah. Oke, gitu ya. Sip, yuk. Tanggal 6 Pak, ya 6 April lo mulai ya. Oh iya, tanggal 6 April berarti hampir ya. Ya besok diagendakan agak padat nggak apa-apa lah. Yuk, nomor 2 teman-teman. Terkait aljabar. Nah, ini bilangan aljabar kurang gede nggak, Bro? Nggak gedein lagi. Yuk, ada yang sudah bisa menghitungkah? Ya, siap. Terima kasih informasi tanggalnya, betul. Ya, tanggal 6. Iya, materinya diacak. Oke, siap. Materinya ini acak nih. Saya sengaja untuk mencari menyusun soal-soalnya memang diacak. Nah, cuman ada materinya apa? Ini sistem persamaan, bilangan gitu. 4 kakak, oke siap. Kita coba cek apakah benar 4 jawabannya. Jumlah 2 bilangan, 4 semua ya? Oh ya sudah, oke. Jawabannya 4. Oke, teman-teman semua. Yuk lanjut. Soal berikutnya, nomor 3. Ada skala. Pak, jelasin. Pak, tolong jelasin dulu, Pak. Oke, Jelasin, Pak. nomor 3 ya. Jawabannya 4 itu 3. 4 semua. Iya, 4. Enggak, ngeprank. Iya, ngeprank. Santai. Ngeprank saya. Oke. Ya, kita jelaskan ya. Siap. Kita jelaskan dulu. Bapaknya males ya? Apa? Oh, siap. Oke, sama siap ya. Belum siap. Oke, teman-teman, sudah Bapak kebiasaan ya. Makanya teman-teman semua itu ya nanti selain ini gabung di sini, jangan lupa follow TikTok kita. Nah, nanti kalau di TikTok nanti mungkin ada beberapa yang kita bikin konten untuk bahas soalnya atau mungkin nge-live juga tuh dari TikTok apa? TikToknya adalah Forum Edukasi. Ini TikToknya adalah Forum Edukasi. Silahkan di TikTokkan, oke? Nah, ini mungkin ada beberapa informasi dan macam-macamnya, oke? Bolpen saya hilang, siap. Oke, kita mainkan soal nomor 2. Jumlah 2 bilangan. Teman-teman tahu nggak 2 bilangan ini siapa? Belum kan? Berarti anggap saja itu adalah siapapun dia, terserah. A dan B boleh, P dan Q siap, MN Yorapopo gitu ya. Nah, di situ ada ya X, Y ya nggak apa-apa, gitu nggak masalah. Yang penting kita kan belum tahu siapapun dia lah. Yang penting ada 2 gitu ya. Ada B misalkan. A plus B. Karena ini jumlah 2 bilangan bulat adalah 38. Oke, 38. Ya, terus saya nggak ngerti materi. Sebentar, ada yang saya nggak ngerti matematika. Oke, Kak Livia. Oke. Jangan panik dengan tidak nggak ngerti materi. Yang pertama adalah buka hati dan pikiran. Nanti akan terbuka itu. Ngerti? Oh iya, gini. Terjemahin aja. Anggap aja, oh ini ada 2 bilangan gitu ya. Oke, ini terjemahin pelan-pelan. Ada 2 buah bilangan. Siapa nggak tahu? Oh, berarti A dan B. Anggap aja gitulah. Atau tadi teman-teman ada yang bilang X, Y. Nggak masalah. Jumlahnya 38. Nah, dirubahlah. Rubah aja ke dalam kalimat matematika. Rubah aja ke dalam kalimat matematika kan berarti ada A dan B ditambah kemudian 38 toh. Nah, oke, pertama itu. Terus 2 kali bilangan pertama. Nah,
Teman-teman pilih nih, bilangan pertamanya siapa? Misalkan A, oh berarti 2 kali bilangan pertama, 2A gitu ya. Oke, 2 kali bilangan pertama, dikurangi bilangan kedua, berarti dikurangi B, nilainya adalah 13. Nah, kita udah punya dua kalimat matematika kan. Nek dalam matematika itu menjadi sistem persamaan. Karena ada dua persamaan, dua variabel digabung menjadi sistem persamaan. Oke, udah. Ini sistem persamaan kan seperti itu ya. Nah, sekarang dari dua sistem persamaan ini ketika ada dua variabel ya kita mencari nilai dari masing-masing variabel. Dalam hal ini ada A dan B, tadi teman-teman ada yang X dan Y. Terima kasih Kak Nova ya. Nah, pakai metodenya bisa eliminasi, bisa substitusi. Ada tertentu yang soal sistem persamaan itu tidak menggunakan itu, tapi bisa cara cepat, tapi itu tergantung dengan pertanyaannya, gitu, tergantung dengan pertanyaan banget. Nah, kalau ini dan kita lihat pertanyaannya adalah selisih kedua bilangan, maka ini nggak bisa dimainkan, tetap harus menggunakan eliminasi sama substitusi. Nah, ini ada pertanyaan bagus, cara cepatnya gimana? Nah, cara cepat metode cara cepat sistem persamaan ini nanti balik, artinya variatif banget, variatif banget. Nanti kita coba ya setelah kita selesaikan ini, kita coba menggunakan contohin dengan soal lain. Oke, kita hitung dulu. Ini, nah kalau ini memang mau tidak mau harus dieliminasi sama substitusi karena terkait dengan pertanyaannya adalah selisih bilangan dari itu dua bilangan itu. Ngelek kah teman-teman? Ada yang ngelek? Oke, ya lanjut ya. Berarti ini kita karena ini ada yang sudah sama yaitu nilai B yang atas. Nah, berarti diapain kalau kita harus dieliminasi? Ditambahkan. Ditambah. Ya, kenapa ditambah? Nah, itu punya alasan kita. Nanti ada ditambah apa dikurang. Nah, tujuannya agar dia menjadi 0. Habis kan? Kalau kita tambahkan berarti ini ada 3A, yang atas 1 apel, yang bawah 2 apel. 1 apel tambah 2 apel jadi 3 apel. Ada B ditambah min B, berarti jadi 0 habis. Oke, sekarang kita tambahkan ini berarti adalah berapa itu? 51. Betul ya? 51 ya? Siap, 51. Artinya tinggal kita nilai A adalah dibagi 3. Ketemunya bagi 3 berapa itu? Bagi 3 berarti dapatnya adalah 17. Ya, siap 17. Sip, dapat nilai A adalah 17. Artinya teman-teman dari sini langsung ngambil satu persamaan, bisa mencari nilai B-nya. Ambil satu persamaan yang manapun, berarti kita sudah bisa dapat nilai B-nya, ya kan? Substitusikan hanya dapat 17, berarti biar dapat 38 kawan-kawan membutuhkan nilai sebanyak 21. Aman ya? Dapat 21 dari mana ya? Oke, siap. Kenapa B bisa hilang? Oke, ada pertanyaan menarik. Kenapa bisa? Ini kan namanya metode eliminasi, ya kan? Eliminasi, dieliminasikan, dihilangkan. Kalau ini dijabarkan ya, misalkan ini dijabarkan, kok kenapa jadi hilang? Maka ini kita munculkan tambah. Kenapa tambah? Biar hilang gitu. Nah, sebenarnya nanti jadi ada B ditambah min B. Nah, ini kan jadi 0. Ya, kalau dijabarkan B mengurangi B jadi 0 gitu. Seperti itu. Aman ya? Kenapa jadi hilang ya? Pak, dari mana ini? Sebentar, ada pertanyaan lagi. Dari mana didapat nilai B-nya? Oke. Pelan-pelan, siap. Oke. Nah, intinya, oke, sebentar, siap. Ada pertanyaan lagi nih. Ada beberapa yang sudah saya kantongi dari kawan-kawan. Oke, semangat Bang. Ya, putus-putus. Ojo putus-putus lah. Ojo putus-putus, dipikirkan bener-bener loh. Komitmen lah, ya. Pasal Pak sedapatnya nanti. Sebentar ya, sebentar. Ada beberapa pertanyaan menarik ini. Pertama tadi, kenapa B-nya hilang? Intinya dia adalah menggunakan metode eliminasi. Eliminasi itu adalah menghilangkan. Jadi ada variabel yang kita hilangkan. Kan ada dua variabel tuh. Jadi salah satu variabelnya kita hilangkan dulu biar dapat nilainya. Nah, kalau sudah dapat nilainya, di sini baru kita bisa mencari nilai dari variabel yang satunya lagi, gitu. Nah, dalam hal ini kan tadi nilai B-nya hilang. Kenapa hilang? Karena ada sudah sama nih B plus sama B min ditambahkan, maka hilang dia, jadinya 0. Oke ya, sudah aman ya untuk dapat nilai nolnya ya, B-nya ya. Oke, siap. Aman, sebentar. Nah, terus dari situ kita ulang lagi. Nah, B-nya udah hilang. A-nya itu dapat 3A. Jadi dari A tambah 2A ketemu 3A. 38 tambah 13 ketemunya 51.
Kan Nah, kemana-mana. terus nilai A-nya itu diperoleh dari mana? Yo dari 51 dibagi 3. 3-nya dipindah ke kanan jadi pembagian. Dapatlah 17. Gitu ya. Nah, dapat 17. Nah, 17 itu dari pembagian 51 dibagi 3. Oke. Terus 21 dari mana? Teman-teman ambil salah satu persamaan. Yaitu yang paling gampang aja. Pilihannya adalah A ditambah B sama dengan 38. Kita udah punya nilai A. Sebentar, ada yang bocor nih. Pocong. Tak namanya dulu ya, teman-teman ya. Oke, siap. Nah, Pak, maaf dulu. Siap? Oke. Oke, ada Kak Leris. Pertanyaannya menarik. Tambah sama kurangnya dari mana? Nanti tak jelasin. Jadi intinya biar nol. Ya. Oke, tak lanjutin ini dulu. Kita lanjutkan ini dulu. Oke, yuk lanjut. Berarti dari sini, kawan-kawan kita lihat punya nilai A, 17. Gantikan 17 ditambah B sama dengan 38. Berarti B itu adalah 38 kurang 17. 17-nya lemparin ke kanan. Lemparin ke kanan. Sebenarnya dalam matematika bukan dilempar ya. Bukan diuncal ke kanan ke kiri, tapi diimbangkan. Ruas kanan dikurangi 17, ruas kiri dikurangi 17. Jadi 0 toh. Nah, yang kanan muncul kekurangan 17 tuh. Ketemunya adalah 21. Nah, itu asal mula dari dapatnya 21 dari mana. Oke ya, teman-teman ya. Sudah aman ya. Ketemu 17 dari mana, ketemu 21 dari mana. Terus tadi ada pertanyaan, menentukan plus minusnya gimana? Menentukan plus minusnya tujuannya adalah nanti membuat dia nol. Misalnya gini teman-teman, dari persamaan itu, misalkan ini cara lain, misalkan teman-teman pengen ngilangin A-nya, misalkan gitu. Ini ada sama dengan 38, ini 2A dikurangi B sama dengan 13. Oke, aku pengen mengeliminasi variabel A-nya saja lah, gitu. Nggak usah B. Oke, berarti kalau gitu teman-teman harus menyamakan dulu. Siapa A-nya? A-nya harus disamakan dulu. Nilai A harus disamakan dulu nih. Yang atas baru 1, yang bawah udah 2. Berarti disamakan. Oh, kalau gitu, ini tak kali 2, yang bawah kaliin 1. Maka dari sini ada 2A ditambah 2B sama dengan kaliin 2 semua. Berarti ada 76. Yang bawah 2A min B sama dengan 13. Karena kali 1. Berarti masih utuh kan? Karena nah, kalau sudah sama seperti ini, baru kita eliminasi. Siapa yang tadi yang mau dieliminasi? Adalah A. Kita lihat. A itu tandanya sama-sama positif. 2A positif, yang bawah 2A positif juga. Biar tereliminasi itu maksudnya biar nol, nantinya biar nol, maka ini harus diapain operasinya? Nah, ini harus dikurangkan. Dikurangkan biar nol gitu. Oh, 2A dikurangi 2A itu ketemunya nol. Oh, habis. Gitu. Lalu 2B dikurangi min B. 2B kurangi min B berarti jadinya adalah 3B. Lanjut, 76 kurangi 13 ketemunya adalah berapa tuh? 63. Nah, sekarang tinggal ngitung B. B-nya adalah 63 bagi 3 ketemunya 21. Sama toh, ini 21, ini juga 21. Ini cara yang kedua kalau kita mau menghilangkan A-nya. Nah, baru nyari B, A-nya. Oh, ketemu nilai A tinggal masukin lagi nanti akan sama juga ketemunya 17. Gitu teman-teman. Nah, sekarang tinggal ke pertanyaan. Hati-hati. Pertanyaannya adalah selisih kedua bilangan tersebut. Berarti selisihnya dari 21 ke 17. Selisihnya berapa teman-teman? 4. Gitu. Aman Pak? Oke siap. Aman ya? Siap. Ya benar banget. Oke. Siap. Oke. Ini metode gabungan. Ya, eliminasi sama substitusi. Kebanyakan kalau sistem persamaan linear itu seperti itu. Konsep dasarnya itu. Tapi mending ini aja. Karena ada beberapa cara cepat, tapi itu tidak berlaku atau tidak semua soal berlaku itu. Apa namanya? Variatif banget tergantung dari informasinya, tergantung dari yang ditanyakan apa. Jadi malah mending ini aja. Udah metode dasar dari ini adalah eliminasi sama substitusi gitu. Seperti itu. Pak, tapi bisa 17 dan 13. 17 dan 13 maksudnya apa? Oh, nggak bisa. Kan kalau pertanyaan ini kan pertanyaan selisih, nggak bisa. Tetap 21 sama 21 dan 17 nilainya adalah B-nya 21, A-nya 17. Oke, siap. Aman ya teman-teman ya. Nggak ada masalah. Nggih. Lanjut, next Pak. Oke, sekarang ke perbandingan. Oke, Kak Oppo A77S. Terima kasih. Iya. Sekarang kita ke perbandingan. Di situ ada gambar denah dengan
skala. Siap Kak Xiaomi? Oke, terima kasih. Sami-sami. Sak konduripun. Sak konduripun katanya gitu. Oke. Nah, sekarang kita ke soal skala. Kita tengok dulu soalnya ya, teman-teman ya. Itu ada skala denah rumah. Perbandingannya adalah 1:100. Maksud dari 1:100 itu apa, teman-teman? Gambarnya dalam satuan milimeter ya. Oke. Berarti apa? Artinya apa? 1. Nya 1 digambar Nah, 100. Oke, ini adalah digambar. Kalau ini adalah aslinya. Oke, sesungguhnya. Berarti ada yang diwakilkan. Artinya 1 milimeter pada gambar itu mewakili 100 sentimeter aslinya. Gitu. Oke ya, apa nih ya teman-teman ya? Siap. Nah, sekarang kita tengok dulu soalnya. Oh ini, berdasarkan dengan menentukan benar atau salah. Oke, kita menentukan benar atau salahnya. Ada 3 pernyataan ya teman-teman ya. Ini koyane enak. Ya, oke, tak hitung dulu sebentar. Kita ke sini dulu, kita tengok dulu. Ini ada 300 sama 400, berarti 700 ya. 700 milimeter. Kalau kita ini berarti ini ada 700 dikali 100. Ketemunya adalah 70.000. Berarti kalau gitu ini dirubah ke meter adalah berapa itu teman-teman? Milimeter ke meter naik berapa? 70.000 benar ya? Oke, Kak, tapi pernya itu pasti atau enggak? Pasti sentimeter. Oh ya. Ya, sentimeter. Ini jaraknya sentimeter dia. Oke, apa? Naiknya berapa? Milimeter, desimeter, meter berapa? 1000 Pak. Ya, 1. nanti ini kayaknya kebanyakan ini milimeter. Jadi 101 ini 1 sentimeter milimeter. 700 sama 100 dari mana? Oke, dari ini. Iya, 1000. Ini dari 300 dan Coret 1 0. 400. Ya kan? Jadinya 700 toh jumlahnya, lebarnya. Ya, lebarnya ya. Saya masih nggak ngerti apa maksudnya. Oke. Oke, jadi intinya skala itu adalah perbandingan. Jadi gini teman-teman, kalian itu ya. Geser dulu sebentar. 4. Saya masih nggak ngerti. Oke. Oke, ada yang belum ngerti, jangan soal sembarangan. Siap. 1/100 itu maksudnya adalah, nek dalam hal ini, artinya gini. Jadi, kalau kalau tidak ada keterangan apapun, artinya itu digambar ya, dalam satu gambar, berarti satuannya itu sentimeter. Kalau tidak ada keterangan apapun. Kalau ada keterangan, berarti ngikutin keterangannya. Terima kasih Kak Surya Wijaya. Oke, Surya Wijaya udah. Nah, sekarang gini. Berarti kalau gini, artinya ketika ada 1 milimeter pada gambar itu artinya mewakili 100 milimeter pada aslinya. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya ada, katakanlah ini ada apa namanya ruang tamu ya, ruang tamunya ini 400 nih, 400 milimeter. Kalau 400 milimeter kalau dirubah ke meter itu kan 0,4 meter. Kalau digambar 0,4 meter kan buku gambarnya gede banget. Pasti gitu 0,4, buku gambarnya besar banget kan. Maka gambarnya pakai denah menggunakan skala. Nah, skalanya menggunakan 1/100 tadi, maka sepanjang teras ini digambar di dalam buku gambar itu nanti ini ukurannya 4 milimeter. Maksudnya gitu. Gitu teman-teman. Maksudnya seperti itu. Oke ya, jangan siapa sendiri. Ya, moga terima kasih orek-orekannya Kak Sam. Ini kayaknya nggak sengaja sih, nggak sengaja orek-orek. Harusnya tempat saya itu bisa tak setting. Ya, bisa tak set untuk tidak bercoret-coret ria. Oke, lanjut teman-teman. Berarti dari sini, kalau ini sudah ketemu milimeter, artinya teman-teman naik. Ya, cuman seperlunya. Atau mungkin ini teman-teman dari sini langsung rubah aja ke dalam meter. Karena kan meter satuannya. Berarti ada 1/0,1 meter. Ini juga boleh. Pakai ini juga bisa. Kenapa? Karena 100 milimeter ini kalau dirubah ke meter itu kan naiknya 3. Ya enggak? Jadi 0,1. Tinggal kita kalikan dengan 700 tadi. Berarti ada kaliin 700 berarti ada berapa? 70 ya? 70. Harusnya ini satuannya itu. Ini satuannya. Teman-teman. Oke, siap.
Sebentar, berarti ngitung teras dulu ya Pak. Ya, ini tak hitung panjang teras dulu. Nanti panjang teras, panjang pinggir sebelahnya gitu ya. Panjang pinggir sebelahnya sebentar. Ini tak stop start dulu aja biar oret-oretannya hilang. Ya, karena teman-teman mungkin nggak sengaja sih, nggak sengaja langsung coret-coret. Nah, tapi yang bisa menghapus cuma kawan-kawan juga gitu. Nah, siap. Oke, sebentar. Woi kok ini. Nah, seperti ini. Oke, ada. Nah, kali 100 dari skala. Iya, betul. Dari skalanya. Kalikan 100 itu dari skalanya. Betul sekali. Nah, ini kalau kita kalikan, itu kan jadinya adalah 700 dapat dari mana, Pak? Dari ini, 300. Nah, ini 300 sama 400 itu. Nah, 300 sama 400 itu. Gitu ukurannya. Jadi nanti kalau kita lihat nih, ukuran rumah tersebut adalah berapa? Nah, oke ya, kita lihat dulu ya. Ini 700 THR Pak. Oh, malah ke THR juga. Ini malah ke THR juga ya. Oke, baiklah. 700 itu kalau dirubah ke meter berapa? 700 milimeter toh itu. Berarti kalau dirubah ke meter itu kan ya, itu kan urus satu-satu dulu. Gak ada cara cepatnya kalau skala itu harus satu-satu dulu. Nah, 0,7 kalau kita kalikan nanti ketemunya adalah 0, ini boleh juga ngitungnya gini, 0,7 kali 0,1. Nah, ini ketemunya gini 7 0. Berarti nanti 0,7 nolnya ada 2. Nah, ada 2 meter. 0,07. Nah, gitu kan? Ya, mesin kayak gini dua apa namanya? 2 menit bisa nggak Pak? Bisa banget. 2 menit bisa. Hapus ya, sebentar. Kita hapus dulu. Bisa banget ini 2 menit. Bahkan mungkin nggak nyampe ya, nggak nyampe 2 menit sudah bisa teman-teman. Nah, gampangannya gini, ngitung aja, gini teman-teman. Tak lihat ya, sebentar ya. Hitung aja gini. Kalau ini kita lihat nih, bentar pelan-pelan. 700, berarti ini nanti lebarnya ini 7 meter. Oke? Terus dihitung yang ini, totalin semuanya, kawan-kawan. Hitung semua tuh berapa? 150, 1250 ini 1450. Lebarnya ya, lebarnya. Sekarang tak hitung lebarnya. Lebarnya itu adalah 450 sama 600. Berarti adalah berapa itu? Ya, jadi susah Pak. Oke, 450 sama 600 itu adalah 1050. Berarti kalau ini apa namanya 1050, ya betul 1050. Artinya ini adalah 10,5 meter. Terus apa ini? Terasnya, depannya itu tadi 700 toh. 700 karena pengalinya 100, tinggal kaliin 100 saja. Berarti ini adalah 7 meter. Dapatnya di situ. Nanti ada pengalinya ini. Ada pengali 100. Gitu kawan-kawan. Karena pengalinya 100, tinggal kaliin. Gitu. Oke? Nah, siap. Berarti dari sini artinya teman-teman sudah bisa membuktikan bahwa pernyataan 1 ukuran rumah tersebut adalah 7 kali 10,1. Nah, betul. Berarti 7 kali 10,5. Sebentar, ini tak mute dulu. Ini bocor. Oke, terus lanjut. Pernyataan kedua, pemilik rumah ingin memperluas area dapur dengan memanfaatkan sisa tanah di bagian belakang. Seperti nampak pada gambar dengan menggunakan konsep open kitchen. Luas area dapur setelah diperluas adalah 6 meter persegi. Oke, 6 meter persegi. Apakah benar? Ya, apakah benar 6 meter persegi? Kita lihat area dapur, perluasan dapur di sini. Kita lihat area perluasan dapur di sini ya. 300 sama 150. Kalau kita kalikan itu luasnya 300, luas area dapur ya. Area dapur itu adalah 300 kali sebentar, itu kali 150 terus kaliin skalanya. Karena luas nih nanti kali skalanya adalah oke, ini tak hitung panjangnya dulu. Berarti ini adalah jadi ini kali 100, ini juga dikali 100. Harus kali 100 semua. Itu ukuran aslinya ya, ukuran aslinya dulu. Berarti dia adalah ini nanti 3 meter, ini adalah 1,5 meter. Kalau kita kalikan nanti area perluasannya adalah 4,5 meter persegi. Itu teman-teman. Oke, 4,5 meter persegi. Berarti yang di pernyataan kedua itu adalah salah. Berarti ini benar, ini salah. Lanjut, luas teras rumah tersebut adalah 7,5 meter. Kita lihat luas teras.
cek, kita hapus dulu ruas terasnya. Teras kita lihat. Terasnya ini panjangnya itu 7 meter. 7 meter tuh tadi. Nah, kesininya itu 1,5. Dikali 1,5. Ini kan namanya 1,5 meter nanti panjang aslinya. Gitu. Nah, berarti luas teras ini adalah, luas terasnya ya, terasnya ini tak bawa ke sini. Berarti luas teras itu adalah 7 dikali 1,5. Berapa 7 1,5 kali 1,5? 5 nyimpen 3, 7, 10. Benar ya? 10,5 meter persegi. Gitu. Coba Pak buatin rumus segitiganya. Nggak ada rumus segitiga. Oh, rumus segitiganya. Lanjut. Berarti 7, harusnya 10,5. Berarti ini adalah salah lagi. Berarti yang benar adalah benar, salah, salah. Benar, salah, salah. Ada mana? Benar, salah, salah. Loh, kok nggak ada? Benar, salah, salah. Salah, salah, benar malahan. Harusnya, ya buat woi. Susah. Ya, harusnya benar, salah, salah. Kok jadi 7, Pak? Dari mana, Pak? Itu dari 7 teras toh? Teras totalnya itu. Sebentar, teras itu adalah, kalau teras totalnya ini semuanya adalah seperti itu. Kalau misalnya, mungkin ini ya. Mungkin ini kayaknya, opsi yang dipetakan. Sebentar, ini. Nah, mungkin teras adalah ini aja. Kalau terasnya ini saja, teman-teman. Nah, kalau terasnya ini saja, nanti ketemunya adalah, bentar guys, kalau terasnya itu saja, ya maka itu di sini 3 meter, ini lebarnya 1,5, harusnya 4,5. Pusing. Oke, siap. Oke, Pak, yang kedua seharusnya apa? Sebentar. Oke, ada pertanyaan ini menarik. Seharusnya ditambah sama dapur yang lama sebelum diluas, Pak. Ada pertanyaan itu, Pak? Manfaat dan luas area dapur setelah diperluas. Area dapur setelah diperluas. Oh iya, keren, siap. Nah, ini harusnya adalah, kalau gitu sama ini. Nah, kalau dengan ini, nanti teman-teman hitung juga. Itu berarti berapa? 4,5 juga ya. Kan ini 1,5 nih. Nah, ini 1,5 dari 150 toh. Nah, belum dapur. Oke, siap. Tak hitung dulu ya. Kalau pusing berarti kalian mikir katanya. Tak ulang-ulang. Oke. Yang dapur gini. Yang dapur kan berarti ada bagian perluasan. Yang diperluas itu adalah luasnya itu 3 meter kali 1,5. Ketemunya 4,5 meter. Oke, itu 4,5 meter persegi. Terus dapur tadinya awal mula itu adalah sama juga, ini 3 meter, ini 1,5, berarti ada 4,5. Berarti kalau gitu dapur setelah diperlebar itu luasnya adalah 9 meter persegi. Harusnya 9 meter persegi, bukan 6 meter persegi. Tetap salah ya? Seperti itu. Ya, tetap salah. Oke, ini mungkin ada beberapa typo di soal ini kan. Intinya skala gini teman-teman, mana tautan. Oke, siap. Nah, intinya gini, tak bikinkan bikinkan apa namanya, konsep praktis dari skala. Intinya skala itu yang 200 nggak dibawa. Ya, intinya skala itu adalah perbandingan antara. Jadi skala itu adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Jadi kalau dibuat segitiganya, misalnya tadi teman-teman pengen bikin segitiganya gitu ya. Berarti nanti kalau dibikin segitiganya maka yang paling atas adalah skala gini nanti teman-teman. Jadi adalah yang atas itu ini, nah itu ini. Jadi ini adalah jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya. Terus ini jarak pada peta dikalikan skala. Gitu. Oh, ada rekamannya. Nah, nanti gitu seperti itu. Jadi misalkan gini, ada biasanya di peta, teman-teman coba lihat atlas atau peta itu ada skala. Terus ngukur nih, misalnya ada kota A, ini ada kota A, terus ini ada kota B, atau gampangannya ini Purwokerto. Nah, ini ada Purwokerto, terus ini Jogja. Nah, Yogyakarta. Ada perbandingan skala 1 dibanding katakanlah nih 250.000 misalnya. Ini contoh aja ya, contoh aja. Ini contoh aja. Terus teman-teman ngitung. Ini contoh ya, biar agak real. Ini tak buang aja Purwokerto Jogjanya, barangkali nanti malah nggak real, nggak sesuai dengan kenyataannya.
Mending kota A sama kota B itulah ya. Terus teman-teman ngitung ini, pakai penggaris, ternyata pakai penggaris ini kita ngitung nih jaraknya di situ anggap aja ini adalah 7 cm misalnya, misal gitu. Artinya gini teman-teman. Oh berarti kalau gitu jarak sebenarnya antara kota A ke kota B itu adalah tinggal 7 dikalikan 250.000. Nah, dikalikan itu. Oke, tapi ini masih dalam satuan sentimeter. Hati-hati, enggak ada keterangannya berarti dalam satuan sentimeter. Kita hitung teng. Nah, ini 0,52 kali 7 berarti, sorry, ini masih kali 7 berarti adalah 5, nyimpen 3, 14 nyimpen 3 berarti 17. Tinggal mainkan ke satuannya. Berarti dari sentimeter, ini nanti desimeter, meter, hektometer, dekameter, kilometer. Oh, inilah ketemu. Berarti jaraknya aslinya adalah 17,5 kilometer gitu. Ya, ini udah beda soal. Ini contoh. Contoh aja biar teman-teman lebih paham tentang skala gitu. Oke, sudah paham aman, teman-teman? Ya, monggo silakan Kak Akbar. Gimana? Ada pertanyaan? Aman Pak? Oh nggak jadi. Oh aman berarti ya. Aman. Oke siap. Semisal ada 7. Oh harus dibikin ini. Harus dibikin 1/. Ya kecuali kalau misalnya ya kebanyakan itu 1 banding Pak Muhammad. Ada pertanyaan 7 banding 250. Ada 7 dibanding. Ada skala 7 banding 250 gitu ya. Nah, oke terima kasih oret-oretannya. Ya terima kasih. Siapa ini yang mau dimulai? Monggo. Start dulu. Nah, oke, baiklah. Kita share dulu lagi. Nah, gitu. Berarti nanti dirubah dulu menjadi, ini tetap nanti biasanya 1 dibanding. Nah, ini tinggal ikut aja. Ini dibagi 7. Dapatnya berapa? Walaupun koma-koma nggak apa-apa. Gitu. Gitu, Kak Akbar. Oke, aman ya? Sip, lanjut. Oke. Wah, karena motor ini. Wah, ya, memang udah nggak apa-apa. Yes. Yes, nggak apa sudah. Ini muncul lagi ada gambar segitiga. Terima kasih untuk ceritanya Kak Cem. Ya, kita tutup lagi. Oke, kebetulan ini settingannya harusnya saya tidak bisa apa yang coret-coret cuma saya aja. Harusnya bisa sih. Oke, aman Pak. Yuk lanjut ya. Soal berikutnya nomor 4, teman-teman. Yuk kita lihat dulu. Oh ada ini teman-teman. Ada pernyataan juga ini pilihan ganda kompleks ini. Soalnya di bawah ya, ini wah ke bawah nih, pilihan ganda kompleks. Informasinya di atas nih. Jadi informasinya adalah ada 2 tiang bendera ditanam pada lahan tanah ini. Tiang 1 yang terlihat di atas adalah 5 kali panjang bagian yang tertanam. Perhatikan kalimatnya kawan-kawan. Tiang 1 bagian yang terlihat di atas tanah adalah 5 kali panjang bagian yang bawah. Kita tahu panjangnya berapa? Nggak tahu. Karena kita nggak tahu, berarti larinya itu pakai perbandingan. Ini artinya perbandingan. Gitu teman-teman, perbandingan terus konsep bilangan juga. Misalnya nih, misal tiang 1 ini anggap aja A. Panjangnya A, ke bawah tuh tertanamnya A. Berarti dari atas, dari sini, dari permukaan tanah sampai atas itu berapa A? Berapa A? 5A. 5 kalinya. Siap, 5 kalinya. Berarti 5A. Oke, itu tiang 1. Sekarang kita ke tiang 2. Tiang 2 itu bagian yang terlihat di atas tanah adalah 3 kali bagian yang tertanam. Sama kita nggak tahu yang tertanam berapa B. Oke, yang tertanam B. Berarti yang ke atas itu berapa? B. 3B. Iya, 3B kan? Nih, 3B. Oh, berarti dapat tuh. Nah, sekarang kita mainkan di sini, teman-teman. Ada informasi berikutnya. Jika jumlah panjang kedua tiang adalah 13 meter. Oke, kedua tiang, hati-hati. Tiang artinya semuanya, total ya. Total. Dari yang ada di atas tanah sama yang tertanam. Berarti ada berapa A ini, yang tiang 1? 6A. 6A. Tiang 1 ada 6A. Oke, siap. Terima kasih. Terus yang tiang B. Tiang B berarti ada 4B. Dari sini jumlah semuanya adalah 13 meter. 13 meter ya. Ya, 13 meter. Oke, seperti itu. Nah, kita lihat dulu. Nah,
Oke, itu kalimat pertama. Lanjut, jumlah bagian yang tertanam keduanya. Oke, tertanam keduanya. Berarti yang pertama adalah A, yang tertanam di tiang kedua adalah B. Nilainya adalah 2,5. Nah, ini kita menggunakan eliminasi substitusi lagi. Jangan untuk menghitung itu. Nah, kayak tadi. Yang mana mau dieliminasi? Misalkan yang B, katakanlah B ya. Berarti ini tak kalikan 4, ini kali 1 saja. Oke, tak terus di bawahnya. Berarti kalau dikalikan 1, ini tetap 6A ditambah 4B, nilainya 13, yang bawah kali 4 semua, berarti 4A ditambah 4B, 2,5 kalikan 4 juga, dapatnya adalah berapa? Dor, 4 kali 2, 8, 8 tambah 2, 10 ya? 10. 10, oke, siap. Kurangi, berarti yang mana yang hilang tadi? B-nya. Kenapa dikurangi? Karena plus-plus. Oke ya, plus-plus. Berarti ini 2A, maksudnya tambah sama tambah, bukan plus-plus. Iya, tambah sama tambah. 5 Pak, hanya sama dengan 5 Pak. 3. Ayo dapat berapa? Hanya dapat 5, Bu. 2A ditambah 4B. 4B-nya hilang toh. Bisa dibagi, Ah, Pak. bisa dibagi toh. Berarti dapatnya berapa nih? 3 bagi 2. 1,5 ya. Dapat 1,5 atau 3/2 ya toh. Aman sampai sini? Aman nggak? Aman. Bocor ini. Oke. Aman ya, teman-teman ya? Aman toh? Aman dong. Ya, wes, dapat ya. Aman, siap. Sekarang nyari B. Nyari B, teman-teman ambil satu persamaan. Persamaannya mana? Ini wes gampang. Nah, ambil ini aja yang gampang. Oke, berarti tak bawa ke bawah. A-nya diganti 1,5 ditambah B, nilainya adalah 2,5. Berarti B-nya adalah 2,5 dikurangi 1,5. Dapatnya adalah 1. 1. Berarti teman-teman sudah bisa melihat di sini. Berarti kalau gitu, nek gitu, ini yang tertanam itu 1 meter, berarti yang di atas itu 3 meter. Kalau yang 1,5 nih, yang A-nya sini 1,5, oh berarti 1,5 meter. Kalau 5A berarti jadi 5 kali 1,5, berapa? 7,5 meter. Kan gitu ya? Oke, sudah ada semua teman-teman. Nah, sekarang kita ke pernyataan yang diberikan. Pertanyaan pertama, panjang tiang pertama adalah 9 meter. Benar atau salah? Kita cek. Tiang pertama berarti total semuanya 7,5 sama yang tertanam 1,5. Benar, Pak, benar. Benar. Benar, Oke. benar, Pak, benar. Meter. Betul, sip. Berarti 9 meter. Benar. Benar. Benar, sip. Lanjut ke tiang kedua. Tiang kedua itu ada 3 dan 1. Benar, Pak. Tiang kedua 4 meter. Betul lagi. Oke. Benar. Siap. Benar. Lanjut. Panjang bagian tertanam tiang pertama adalah 2 meter. Kita cek. Yang tertanam di tiang pertama ada 1,5 saja. Salah. Salah. Terus, lanjut. Bagian tertanam pada tiang kedua adalah 0,5 meter. Kita cek. Dia ternyata 1. Salah, Pak. Salah. Satu soal terselesaikan. Salah. Gitu. Ya, Salah. aman ya. Aman ya, teman-teman ya. Aman. Aman, Pak. Aman ya. Siap. Oke, aman dong. Aman. Lanjut. Aman, Ge? Siap. Ada pertanyaan nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada. Jangan ada pertanyaan ya. Nggak boleh. Jangan bertanya. Jangan bertanya, Paman. Jangan. Gitu. Nggak deh. Ya, lanjut. Nomor 5, statistika. Kita mainkan nomor 5, statistika. Ada soal di situ adalah jika rata-rata 20 bilangan non-negatif. Intinya bilangan non-negatif berbeda. Kata kuncinya adalah ada 20 bilangan non-negatif berbeda. Dia punya rata-rata 20. Ada berapa bilangan? 20. Nah, pertanyaannya adalah bilangan terbesar yang mungkin itu berapa nilainya? Ada yang mau ngerjain dulu? Silakan. Ini ada di buku ini loh kayaknya. Nah, sepertinya ada di dalam buku ini. Nah, TKA, The King TKA 2026 SMP. Nah, ini strip ada di sini teman-teman. Nah, pembahasannya juga ada di sini. Nah, tapi kan ada tulisan. Nah, ini kita coba kita uraikan bareng-bareng. Nah, gitu. Kenapa alasannya gitu? Gitu ya. Ada yang sudah mencoba mengerjakan hasilnya apa teman-teman? Monggo silakan diisikan di kolom waktu. Wih, banyak ternyata chatnya. Sebentar. Ya Allah, please Pak B, sebentar. Sorry, maaf aku nggak ini. Nah, Pak, sampai jam berapa? Ini sampai jam 17.30 ya, teman-teman ya.
Bentar, bateraiku habis. Nah, sudah. Bateraiku habis. Bahas aja, Pak. Pak, ngejar waktu. Waktunya kemana? Kok dikejar? Kasihan loh waktunya dikejar-kejar. Nanti kalau waktunya lari gimana? Nggak usah dikejar waktunya, biarin aja. Biar waktunya jalan pelan. Nanti waktunya kalau dikejar, ya lari loh. Enggak ding. Dan kan gitu ya. Ngejar waktu katanya. Nanti waktunya lari dong. Gitu, enggak sana. Yuk, lanjut ya. Oke, sekarang gini, teman-teman. Logikanya gini, kawan-kawan. Kalau kita terjemahkan ini kan konsep dasarnya adalah rata-rata. Rata-rata itu adalah jumlah bilangan semuanya. Anggap aja gini. Anggap aja ada bilangan A tambah B tambah bla 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 sampai bilangan terakhir atau gini aja, ke angkanya aja. Sebentar, ini agak nge-lag korek-korekan saya. Anggap aja gini. Langsung ke angkanya. Jadi ada suatu nilai, ada A tambah B tambah C tambah bla 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 sampai bilangan terakhir, anggap aja ini nggak tahu berapa n katakanlah. Ya sudah banyak 20 tadi, 20 berarti siapa? A B C D F G H I J K L M N O P Q R S J K L M N O P Q R S T T sampai T. Nah, sampai T. Sampai T. Nah, ada 20 bilangan. Kalau dibagi 20 itu nilainya 20. Kan gitu ya, bahasa matematikanya dari kalimat itu kan seperti itu, betul nggak? Ditambah GKB, dijumlahkan semua, ya nggak? Oke, Ya, ditambahkan semua, aman ya, bisa diterima nggak? Bisa dipahami ya? Ditambah Bisa. semua, dari A, B, C, D sampai T, 20 bilangan, dibagi 20, ketemunya 20. Nah, oke-nya lagi, berarti kalau gitu, ini ada A plus B plus C plus bla 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 sampai T itu nilainya adalah 400. Betul ya? Ya. Betul? Ya, 400 dong. Ya, sip. Dari mana 400? Aman. Pasti 20-nya tinggal lemparkan ke kanan. Kan gitu ya? Ya, Pak. Betul? Tuh, siap. Nah, sekarang ini. Kondisinya adalah bilangan non-negatif berbeda. Bilangan non-negatif berbeda. Harus berbeda. Harus berbeda. Kita nggak tahu berapapun dia dinilainya di situ macam-macam ya, berbeda. Cuma di situ kita tahu bahwa akan menghasilkan nilai terbesar ketika biar nilai T ini anggap aja nanti akan menjadi nilai terbesar. Ada pertamanya. Dari mana 400? 400 itu dari 20 kali 20. 20-nya ini dipindah ke kanan, oke? Misalkan 20-nya dipindahin, 20 kali 20 nih 400-nya. Nah, terus balik. Biar nilai T itu menjadi terbesar, maka dari sini ke bawah sampai A, ini usahakan nilainya adalah nilai-nilai paling kecil dalam suatu bilangan. Nilai-nilai yang paling kecil dalam suatu bilangan. Ya, bilangan non-negatif ya bilangan bulat positif. Ini gitu. Bilangan bulat positif. Non-negatif berarti non-negatif. Berarti apa? Positif. Gitu kan. Positif. Nah, paling kecil adalah 0. Betul. Berarti di situ paling kecilnya adalah 0. 0 ditambah 1, tambah 2, tambah 3, bla 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 bla. Berarti paling gede sendiri di sini. Apalagi RS. S-nya berapa? 19, Pak. 18 dong. Oh iya. Ya, karena mulainya dari 0. Berarti di sini ada 17 gitu kan. Ada 16, ada bla 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 dan seterusnya. Oke, bisa diterima nggak? Tambah T sama dengan 400. Sampai sini aman? Nah, Itunya S itu kok apa? 18, Pak. Gimana? Gimana? Itunya kok 18. 18. izin korek. Oh. Iya, kan 18, ada Pak. berapa? Ada 20 bilangan. Lagi bentar. Ada 20 bilangan ya. Oke, nggak paham sekarang. Oke, kita jelasin dulu pelan-pelan. Teman-teman, di sini ada berapa bilangan? 20 bilangan. Oke. Nah, kenapa S? Ada muncul S tadi. Kok ada S? S itu apa? S itu maksudnya Karena bilangan S huruf sebelum T. 20. Iya, bilangan sebelum T ada S. Kenapa sampai T? Karena alfabet sampai T gitulah, anggapannya gitulah ya. Oke, atau mungkin gini teman-teman, biar nggak bingung tak bikin gini aja. Biar nggak bingung, tak ganti. Jadi gini aja, X1 ditambah X2
ditambah X3 bla 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 bla, ada ditambah X20. Sebelumnya itu kan ada X19 toh. Nah, kita gantikin aja biar teman-teman S itu apa? Bingung nanti. X1 tambah X2 tambah X3 tambah, oh kita ganti sekalian. Nah, tak ganti angka. Nah, ini belum angka. X1, X2, X3 ditambah X19 tambah X20. Enggak dong, S-nya yang oke. Nah, pakai X aja ya. Nah, ini. X20 itu adalah bilangan yang nantinya akan menjadi suatu bilangan yang terbesar. Paling besar. Ya, paling besar. Nah, kondisi itu akan tercipta, oke, kondisi itu akan terjadi, oke, kondisi itu akan terjadi ketika bilangan pertamanya itu mulainya dari 0, yang paling kecil, ya kan, mulainya dari 0. Berarti ngitung 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka yang X19 ini adalah nilainya 18. Betul nggak? Benar, karena dia diurutin dari 0. Dari 0. Kecuali kalau kita ngitungnya dari 1, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti X19-nya nanti jatuhnya di angka 19. Oke, bisa diterima dong maksudnya? Paham ya? Paham. Sudah paham ya? Paham. Oke, ya. Masih ada yang bingung. Kenapa 18 katanya masih bingung. Oke, Kak Laris. Kak Laris, bentar. Itu di situ ada 19 bilangan. Gini, X1 itu kita ganti nilainya jadi 0. X2 diganti jadi 1. X3 diganti jadi 2. Berarti kalau gitu X19 nanti gantinya berapa? 18. Bisa paham? Adiknya. Paham, Nah, Pak. gitu. Nah, X20-nya kemana? Ini ada X20-nya di sini. X20-nya ada di bilangan paling akhir yang akan kita cari nanti, biar itu menjadi terbesar. Harus selalu 0 ya Pak? Nggak harus, tergantung pertanyaannya. Kebetulan ini pertanyaannya adalah harus menjadikan bilangan ke-20 itu bilangan yang terbesar. Berarti harus paling kecil. Di angka yang kecilnya itu harus paling kecil. Oke, agak bising ini, berarti tak mute dulu ya, teman-teman ya. Siap, oke. Nah, sekarang kita tinggal menjumlahkan, kawan-kawan. Kita tambahkan. Menjumlahkan ini gampang. Misalnya teman-teman pakai rumus apa itu? Ini merupakan apa? Deret toh? Deret aritmatika toh? Bisa pakai rumus. Silahkan kalau hafal rumus. Kalau enggak, teman-teman bisa mainkan caranya seperti ini. Enggak pakai rumus. Ini penalaran, tapi dipahami. Cuman pelan-pelan sambil memahami. Di situ ada berapa bilangan? 18 bilangan. Oke, patokannya ada 18 bilangan. Banyaknya genap ya. Terus ini kita pasang-pasangkan nih. Ini dipasangkan. 2 dipasangkan dengan 17, 3 dengan 16. Coba lihat, pasang-pasangannya berapa jumlahnya? Setiap pasang itu jumlahnya berapa? 19. Ada berapa pasang? Ada berapa pasang? 9. Ada berapa pasang? 9 9 pasang. Betul, ada 9 pasang. Udah dikaliin ketemu. Berarti dapat berapa tuh? 81, 8, 171. Nah, ini ketemu nih. 171 ditambah X20 sama dengan 400. Oke, artinya X20 itu adalah 400 dikurangi 171. Ketemulah 229. Nah, ini adalah nilai terbesar yang bisa terjadi. Jawabannya adalah B. Gitu, teman-teman. Oke, bisa diterima? Ada pertanyaan dari sini? Tidak, Oke, Pak. ulangi. Nggak ada. Nggak ada? Oke, nggak ada. Oh, ada nih, Kak Ratri. Oke, maaf Pak, 19 kali 9 dari mana? Dari mananya? Kayak gini. Kalau ini tadi kan saya ngitung deret, jumlah deret. Jadi gini, teman-teman. Deret aritmetika itu selalu bisa kita hitung dengan cara memasang-masangkan, pakai simetri, pasangkan itu selalu. Yang penting pertama kita tahu ada berapa banyak bilangan di situ, oke? Ada berapa banyak bilangan yang ada di situ. Tadi tak tanya berapa bilangan? 18 bilangan. Semuanya ya dari 1 sampai 18. 1 sampai 18 itu kan ada 18 bilangan.
Nah, kemudian kawan-kawan pasangkan. Siapa yang pasangin? Ini. Tadi 1 dengan 18 dipasangkan. Ketemunya berapa? 19. 2 dengan 17 ketemunya 19. 3 dengan 16 ketemunya 19. Jadi 19 ini adalah jumlah dari setiap pasangnya. Jumlahnya. Lalu 9 ini dari mana? Adalah banyak pasangan yang terjadi. Karena ada 18 berarti 9 pasang. Tinggal kita kalikan. Gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Oke, aman ya? Pak nanti boleh tahu rumus aritmatikanya? Udah lupa? Oke, siap. Nah, sekarang kita coba menyelesaikan dengan cara konsep aritmatika. Aritmatika misalnya teman-teman pakai rumus nih, tak kotai. Cara kedua, ini cara kedua pakai rumus. Aritmatika berarti pakai SN. Rumus SN itu adalah N per 2 dikalikan A plus UN. Boleh. Pakai SN sama dengan N per 2 kali 2A plus N-1 kalikan B. Juga boleh. Dua rumus ini halal semuanya. Sama. Dua rumus ini halal. Mana nih tadi? Nah, orang hilang langsung. Mana nih? Dua kan? Jadi hilang saya. Mana? Hilang. Nah, loh, kok di sini? Nah, oke. Kok ngezoom? Oke, sudah? Ngezoom ya, sudah. Nah, ini sekarang kita pakai rumusnya. Kalau pakai rumus ini kita pakai yang atas, aman. N-nya ada berapa? Ini ya. N-nya ada berapa? N-nya adalah banyak suku di situ, 18 per 2. Suku pertamanya berapa? 1. Suku terakhirnya berapa? 18. Kan gitu. Nah, tinggal kita cari nilainya. Nilainya berapa? Berarti 18 bagi 2 ketemu 9. 1 tambah 18, 19. Ketemunya sama. 9 kali 19. Hasilnya adalah 171. Itu kalau pakai rumus. Gitu ya. Rumus ada di sebelah kanan, kawan-kawan. Silakan, itu rumusnya ada dua. Pakai SN, N per 2 dikali A plus UN boleh. Pakai SN, N per 2 dikali 2A plus N-1 kalikan B juga halal. Juga halal, boleh. Siap. Oke, aman ya? Sudah tidak ada pertanyaan ya? Aman, siap. Pak. Aman. Siap. Aman. Next, Pak. Next, Pak. Kalau tidak ada kalau dikatakan, nggak menuai bro. TikTok wae. Ya lanjut. Suku pertamanya kenapa Pak? Suku pertamanya kenapa tidak 0? 0 kan nggak usah dihitung, nggak apa-apa. Gitu, nggak usah dihitung, nggak apa-apa. Gitu ya, 0 diabaikan, 0 nggak mempengaruhi nilai kok. Gitu kan? Iya, nggak mempengaruhi nilai. Gitu. Ya toh, lanjut aja, berarti nggak usah dihitung. Oke, kita ke soal nomor 6, teman-teman. Diketahui suatu persamaan. Pertanyaannya adalah berapa nilai dari 2N plus 1? Mau hitung tapi males. Pak lagi sakit. Oke, Kak Leris. Oke, mudah-mudahan segera sembuh nih Kak Leris. Segera sehat ya. Banyakin istirahat. Ya. Kalau puasa misalnya, kalau menjalankan ibadah puasa enggak? Kalau iya istirahat dulu enggak apa-apa. Tinggal dibayar. Yang penting kan kesehatannya. Pak, kamunya nanti kemana? Aduh, oke, yuk lanjut ya. Sip. Ini adalah terkait dengan persamaan linear. Berarti yang di sini dimainkan dulu, didistribusikan. 2 distribusikan, kaliin tuh, berarti ada 6X. Kali berarti min 10 tambah 2. Sama dengan ini kalikan, distribusikan dulu ya. Berarti ada 9X ditambah 6 min 2. Gitu ya, aman ya? Min 7 Pak hasilnya. Oke, siap Kak Zalfa. Terima kasih Kak BDV. Kita coba cek ya. Apakah benar min 7? Kita cek ya. Yuk lanjut. Dari sini 6X, ini ketemunya adalah negatif 8. Tak pindah ke sini semua boleh. Mau dibikinin dulu juga nggak apa-apa. Berarti ini ada plus 4. Lanjut, biar X-nya nggak negatif, ini tak pindah ke kiri, ke kanan yang X-nya dari 6X-nya. Terus ini negatif 8, 4-nya dipindah ke kiri, berarti jadinya adalah negatif 4. Tuh, ketemunya? Lanjut, berarti ini ada berapa?
3X. 3X ini Negatif negatif 9, Pak. negatif 12. Berarti X-nya ketemunya adalah negatif 4. 4. Ya, negatif 4 berarti pertanyaannya ini, teman-teman. Berarti 2N plus 1 artinya 2 kali negatif 4 plus 1. Negatif 8 plus 1 adalah negatif 7. Ya, saya kira nggak ada persoalan serius lah untuk soal ini. Tidak ada permasalahan serius untuk kawan-kawan di soal ini. Begitu ya. Sumbernya nanti. Oh, lanjut. Oke. Hah? Lanjut. Yo. Lanjut. Next, Pak. Siap. Nomor 7. Diketahui taman berbentuk persegi panjang yang panjangnya 2x min 6 cm dan lebarnya x cm. Jika kelilingnya tidak lebih dari, oke, teman-teman, tidak lebih dari berarti apa? Tidak lebih dari Kurang berarti apa? dari, kurang dari. Sama dengan. Kurang dari sama dengan loh, harus ada sama dengannya karena tidak lebih. Sama dengan boleh nggak? Boleh. Berarti tidak lebih dari sama dengan. Maka lebar taman itu berapa? Oke, kita cek di sini. Keliling, ya teman-teman, keliling. Keliling itu apa? Ayo, 2 kali panjang tambah lebar, ya kan? Panjang tambah lebar kali 2. Berarti dari situ ada 2 kali 2x min 6 ditambah dengan x, kan gitu ya? Oke? Ya. Nah, siap. Berarti dari situ kita punya adalah 2 kali 3x min 6. Sama dengan berapa ini? 6x min 12. Nah, ini kita bisa tuliskan bahwa 6x min 12 harus kurang dari sama dengan 48. Betul? Betul. Nah, keliling kurang dari sama dengan 48. Berarti 6x sama kurang dari sama dengan 60. Betul? Ini merupakan serangan gelombang pertama di bawah kepemimpinan Mustafa Hamidi yang paling betul ya. Oke, 12 dari mana kalian? Oke, siap. Pada pertanyaan 12 dari mana? Oke. Dari dikaliin, no. Ini dikaliin 2 kali 3x, 2 kali 6, ketemu 6x, ketemu 12. Oke ya. Sip, aman. Lanjut, berarti dari sini kita ketemu x itu kurang dari sama dengan 10. Oke. Kurang dari sama dengan 10. Ada 2. Teman-teman ada 2. Ada pilihan A atau pilihan C. Kita lihat kira-kira nih. Kira-kira lebarnya di situ. Kalau misalnya kita pakai yang paling tinggi nih. 60 dari mana? Ya oke. Siap. Asik ternyata ya. Dari sini ada jeda gini teman-teman. 6x itu kurang dari 48 plus 12. 12-nya dipindah no ke kanan. Gitu Kak Surya, Kak Kia. Nih, dapat nih 48 sama 12 ketemunya 60. Dipindah 12-nya ke kanan. Itu ya. Oke, aman. Nah, lanjut. Sekarang dari situ kita tengok nih. Ya, oke, siap. Nah, kira-kira nih. Kira-kira kalau gitu lebarnya bisa nggak kalau lebarnya itu kurang dari 3x dari mana? Oh. Gimana Pak? Aduh ini. Ya oke siap. 3x itu dari sini. 2x, 2 apel dengan 1 apel. Ketemunya berapa? 3 apel. Oke, aman sudah. 2x dengan x ketemunya 3x. Oke, siap. Terus dijabarkan. Nah, seperti itu. Oke ya. Aman ya? Teman-teman ya. Siap. Nah, sekarang ada 2 nih. Antara 0 atau 3. Ini ada 2 pilihan nih. Lebih dari 0 apa lebih dari 3? Kira-kira kalau misalnya panjangnya itu X-nya itu 2. Misalnya X-nya 2 nih. Boleh nggak X-nya 2 ini masuk sini? Nggak boleh kan? Coba kalau ini. Sebentar. 2x min 6. Kan nggak boleh 0. Iya nggak? Nggak boleh 0 loh. Harus lebih dari 0 loh. Iya nggak teman-teman? Alasannya gini. Nah, lebarnya itu harus lebih dari 0. Betul? Yang ini. Tak kasih warna hijau. Ini 2x min 6 itu harus lebih dari 0. Betul? Ya, karena panjang. Nggak mungkin 0. Nah, berarti dari sini 2x itu lebih dari 6. X artinya lebih dari 3. Betul? Betul. Ya, berarti pilihan yang pasti yang mana? Jawaban apa? Jawaban C.
Jawaban C. Iya, betul. Jawaban C. Wes, bisa diterima? Bisa dipahami? Dah, Bisa ya? bisa. Oke, siap. Agak kosong-kosong nih teman-teman. Apa namanya? Mic-nya tolong diperiksa itu. Bocor kayaknya nih. Kosong deh. Oke ya, aman ya teman-teman ya? Aman, Pak. Aman. Ya, aman. Bisa Pak? Oke, siap. Nggak paham, oke. Nah, nanti yang belum paham cek ulang lagi di anunya boleh deh. Oke. Reportnya. Lanjut soal berikutnya. Kalau gitu, oh ini ada bocor nih. Nah, wih, kok kelihatan wajah saya? Sekarang, nah, sebentar, tak share dulu. Nah, sekarang kita ke geometri. Mencari tiganya. Mana nih mencari tiganya? Oh, mencari tiga. Ini kalau ini pakai logika, teman-teman. Kalau ini adalah ukuran panjang. Jadi gini, ini kan suatu ukuran ya, panjang nih. Panjang itu nggak boleh 0. Berarti harus lebih dari 0. Nah, ya udah mainin. Oh, berarti X-nya itu harus lebih dari 3. Nah, maksudnya gitu. Oke, ke soal berikutnya. Ke geometri. Kalau luas bangun di atas adalah berapa? Nah, ini harus dihitung satu-satu nih, teman-teman. Ada pertama, berarti ada trapesiumnya. Ada, tak tulis di sini, trapesium A B, C, G. Oke. Pertama itu luas trapesium A, B, C, G nih. Tarsir. Oke. Terus ada segitiga ini. Segitiga G ini tak anggap adalah P misalkan. Berarti ada GPF. Berapa? Terus ini ada persegi. Oke. Persegi F, P, D, E. Kita tulis dulu satu-satu ya. Terus ini ada dua segitiga nih. Nah, segitiganya dibikin satu aja. Berarti ada segitiga G, C, D. Nah, gitu ya kawan-kawan ya. Udah terlihat sekarang? Sudah? Bisa diterjemahkan? Ambil kertas juga deh. Oke, sudah aman ya ini ya teman-teman ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, siap. Nah, sekarang kita mencari masing-masing ukurannya. Pertama, kita nyari trapesium dulu. Ini trapesiumnya. Udah ada ukuran semua. Trapesiumnya itu adalah jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Ya enggak? Berarti ini apa? 10 tambah 31 dikalikan tinggi. Tingginya itu adalah 8 dibagi 2. Betul? Trapesiumnya itu ya? Betul. Ketemunya adalah ini dihorek-horek, ketemu 4, betul ya? Horek-horek ketemunya 4, dibagi toh. Terus ini adalah 41. 41 kali 4 berapa? 164, betul? Betul. Ya, Betul. oke, kompak sekali, 164 cm persegi. Trapesiumnya sudah dapat. Sekarang kita ke segitiga GPF. Segitiga GPF mana? Ini. Nah, Kayak segitiga itu. GPF itu apa? Setengah alas kali tinggi. Berarti setengah kali 8 kali tingginya berapa? Belum ada. Harus dicari. 6. Nah, ini pakai apa? Pythagoras. Betul. Kalau ada triple Pythagoras 10, 8, berarti tingginya di situ adalah 6. Siap. Oke, keren. 6. Tinggal kita mainkan. Hurek-hurek dapat 4. 4 kali 6, 24. Oke, dapat 24 cm persegi. Perseginya sekarang di sini 8 kali 8 ya ini ya. 8 kali 8. Ada tandanya ini. Nah, ada tandanya berarti dia ukurannya 64 cm persegi. Sip, betul. Ada persamaan. Pertanyaan oke. Yang B segitiga G ya sih Pak. Yang B segitiga G sih Pak Pai. Oke. Oke, sudah. Nah, sekarang segitiga yang bawah nih. Yang ini total aja sekalian semuanya ya loh. Dihitung dulu panjang sisi tegaknya. Bisa 6 gimana Pak? 6 mana 6? Pakai Pythagoras, guys. 10 dari mana? Ini ada tandanya. Jadi teman-teman, kalau kita bermain geometri, bangun datar, bangun ruang, teman-teman lihat tandanya. Di situ ada tanda strip. Oh, berarti ini ukurannya sama dengan ini. Sama dengan itu. Oh, berarti ini adalah 10. 10. Nah, tak pindah. Misalkan ini pakai ini. Kan Pythagoras nih, siku-siku. Ini 10, ini 8. Berarti T-nya berapa? Pakai Pythagoras. Nah, ketemunya 6. Cari pakai triple Pythagoras ya. Aman toh? Apa ada yang masih kesulitan nggak? Jadi ada yang punya masalah dengan Pythagoras? Aman Nggak ada saja. kan? Aman ya? Aman. Iya, ada. Aman. Siap. Oke.
Pitagoras. Lanjut, yang ini pun sama, pakai Pitagoras juga, teman-teman. Ya, nggak ngerti. Oke, Pitagoras guys. Nah, Pitagoras tuh gini. Ini belum ada ya. Nah, ini tanya belum ada nih. Ya ini tinggal, Pitagoras siku-siku berarti 10 kuadrat dikurangi Sama 8 kuadrat. Itu kalau yang diketahui bukan sisi miring. Nanti ketemunya adalah akar 100 kurangi 64. Ketemunya akar 36. Akar 36 berapa? 6. Nah, ini dapat 6. Gitu. Gitu ya. Satu lagi triple Pitagoras teman-teman ada di sini. Ini harus bertahap nih. Tak potong di sini. Pelan-pelan. Ini 8. Betul ya? Tuh. Betul. Di sini berapa ini? Kalau ini 10, ini 8. Berarti tadi ini 6 ya? 6. Ini 10. Berarti di sini berapa? Kalau ini tak bikin K misalkan. KC berapa KC? 15 loh? Tuh. 15. Iya loh, 15. Nah, teman-teman lihat ini. Ada segitiga siku-siku. Perhatikan tuh. Segitiga K, D, C. Itu siku-siku 17. di K. Nah, pakainya apa? Pitagoras juga. Pitagorasnya berapa? Berarti nyari GC kan? Nyari GC 17. itu adalah, ya siap. Akar dari 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 225 ditambah 64. Ketemunya akar dari berapa ini? 289. Ketemunya 17 cm. Oh, ini 17 cm. Kalau ini 17 cm berarti balik ke sini lagi dia 15 cm. Betul? Bisa diterima belum? Ya, ini kan segitiga siku-siku lagi. Ya toh, ini 17, ini 8, berarti ini 15. Oke, sekarang berarti segitiga yang ini itu adalah 16 dikali 15. Ya toh? Bagi 2. Dibagi 2 ya. Alasnya 16 ini total seluruhnya 16 kali 15 bagi 2. Ini dihurik-hurik ketemunya 8. 8 kali 15 120 cm per segi. Tinggal ditambahkan saja. Oke, kita tambahkan bareng-bareng. Ya, berapa dapatnya itu? 2, ya toh. 1 12 4 16 17 timbul 1 lagi 2 3 372. Ada di pilihan jawab B. 372 cm persegi. Aman ya teman-teman ya? Aman. Aman. Pak yang bilang untuk perseginya itu kan sama dengan tinggi segitunya. Tapi kenapa hasilnya kumulasinya? Hah? Mana? Oh iya, ini 66. Bukan 8 ya? Ini 66, sorry. Ya, betul. Ada yang keliru, kawan-kawan. Iya, yang keliru mana? Ini harusnya 6. Ini harusnya 6. Ini harusnya 8. Berarti bukan 8 kali 6, 8. Iya, toh? Ini harusnya 6 kali 8. Berarti harusnya di situ adalah bukan 64. Tapi berapa? 48. Iya, 68. Berarti ini berkurangi. Kurangi berarti jadi berapa itu? 4, 8, 16. 16 per 1. Itu berarti itu berapa tuh? 10, 15, 756. 356. Harusnya jawabannya adalah 356. Siap, betul. Terima kasih untuk koreksinya. Ya, harusnya 6 kali 8, bukan persegi, tapi persegi panjang. Iya, persegi panjang, 6 kali 8. Betul, harusnya 6 kali 8. Siap, gitu kawan-kawan. Aman ya? Next, Pak. Next, oke, siap. Gas, kalau next. Lanjut. Nah, sekarang kita mainkan ini. Kita kecilin dulu, agak kecil sedikit. Set. Nah, gedein dikit. Nah, bangun ruang sekarang kawan-kawan. Kita lihat nih. Ada air di dalam balok yang kecil. Mau dituangkan ke dalam balok yang besar. Berarti kan kaitannya dengan apa? Volume ya. Dengan volume. Nah, cara praktisnya gini kawan-kawan. Volume air yang ada di balok kecil ini berarti dia adalah luas alas kalikan tinggi, ya toh? Volume balok kan luas alas yang tinggi, 6 kali 6 kali 20. Tapi ingat, di situ ada keterangan bahwa isinya itu cuma 3/4-nya, betul? Berarti kita kalikan 3/4, oke? Sampai sini aman? Aman. Ini volume air ya, volume air. Nah, ini akan sama karena airnya akan ditumpahkan ke balok yang gede.
Berarti kan balok gede itu ukurannya 24 kali 10 kali, nggak tahu, yang penting nanti sampai berapa nih tingginya, ketinggian airnya gitu kan. Iya nggak? Misalnya sampai sini nih ketinggian airnya, betul? Nah, berarti anggap aja T lah ya. Nah, kan akan sama seperti itu. Kita nyari T. Jadi air itu ditumpahkan ke balok gede, nanti akan berapa sih ketinggian di balok gede? Nah, persamaannya seperti itu. Nah, cara praktisnya kayak gini teman-teman. Tinggal kita sederhanakan saja. Ada 4 sama 20 diorek-orek bagi 5 ketemu. Ya toh? Wes. Oh, ada 24 kanan kiri perbandingan imbang nih. Atau gini aja teman-teman, langsung T sama dengan 6 kali 6 kali 5 kali 3 dipara 24 kali 10. Gitu aja langsung, boleh. Nah, ini dibagi aja 24 sama 6 diurek-urek, ketemunya 4. 10 sama 5 diurek-urek, dapat yang bawah 2. Oke, ada 2, ada 6. Urek-urek 2-nya habis, ketemu 3. Oh, berarti tinggal 3 kali 3 bagi 4. 9 bagi 4 sama dengan T. Berarti T dapat berapa? 9 bagi 4 dapatnya adalah 2,25. Ya toh? 9 bagi 4 ketemunya 2,25. Oh, berarti ketinggian airnya nanti adalah 2,25 cm. Gitu, teman. Bisa diterima, aman? Cepet toh? Nah, cepet dong gitu. Iya kan? Sebentar, mic-nya di-off-kan dulu, teman-teman. Dicek itu mic-nya, kawan-kawan. Itu kasuk-kasuk gitu, di telinga annoying. Di telinga annoying, ganggu. Sampun? Aman? Aman dong? Ya, 7 menit lagi. Oke, siap. Yuk, lanjut. Siap. Oke, gas. Soal nomor 10 sekarang. Ya, sip. Aman. Soal nomor 10. Monggo yang sudah sampai waktu buka puasa di tempat teman-teman, kalau sudah sampai sana dijalankan dulu ibadah puasa berbukanya. Oke, Rafli sabar ya. Oke, kita lihat nih. Ada pola seperti itu. Nah, itu terdiri dari lidi. Oke, kita hitung lidinya. Ini lidinya ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Berikutnya ada berapa? Lidi di sini ada berapa teman-teman? 4, 5, 6, 7, 8. Hati-hati. 8 apa 7? 7 Pak, 7. 7 dong. 5, 6, 7. 7, siap. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11 dong. 11 apa 10? Hitungnya yang hitungnya gini aja. Tadi kan kita hitung udah sampai gini ya. Ini udah 7 kan? 8, 9, 10. Nah, gitu. 10 dan seterusnya. Oh, ini barisan aritmetika ternyata. Aritmetika apa? Suku pertamanya 4. Selisihnya berapa? 3. Selisihnya adalah 3. Betul. Nah, tinggal kita nyari pola ke 55. U55. Gampang saja. U55 artinya adalah suku pertama ditambah adiknya suku pertama. Gitu. Berarti, tambah 54 kalikan B. Gitu aja. Adiknya. Selalu seperti itu. Selalu ditambahkan adiknya. Berarti ada 4 ditambah 54 kalikan selisihnya adalah 3. Berarti 4 ditambah berapa ini? 120. Benar ya? 150 berapa? 62. 150, 162. Ya, 162. Berarti 166. Ada di jawaban A, 156. 54 dari mana, Pak? Ini kan yang ditanyakan suku ke 55. Berarti 54 gitu. Karena rumus suku ke N itu adalah A plus N-1 kalikan B. Kalau ini N, berarti ini adiknya N gitu. Kalau ini 55, berarti ini adiknya 55 gitu. Gitu ya. Ada bimbel? Oh, ada Kak Cema. Kawan-kawan kita mainkan. Oh, ada bimbelnya. Oke, siap. 47 dari mana ya? Oke. Ngitung banyak lidinya, guys. Ini dari awal malahan. Kotak-kotakan ini itu kan ada tersusun dari lidi. Nah, ngitung lidinya 1, 2, 3, 4. Ini udah 4 nih. 5, 6, 7. Ini udah 7 nih. 9, 10, 8, 9, 10 gitu. Selisihnya adalah 7 ke 4 berapa? 3. 3, 7 ke 10 tambah 3. Selisihnya. Iya, gitu ya. Kak Viko, ya sebenarnya ini sederhana kalau teman-teman mau memperhatikan di situ kelihatan ini selisih dari mana? 3 dari 4 ke 7, 7 ke 10 kan selalu selisih 3 toh. Kayak gitu.
Gitu teman-teman. Aman ya? Betul, Kak. Iya, sebenarnya nggak sampai 1 menit kita bisa nyelesain satu soal kayak gini. Itu kan, 5 lagi baru 10 soal. Iya, baru 10 soal. Iya, aman Pak. Ketinggalan isi ulang. Oke, siap. Mandi dulu, Bogo. Silakan. Sip. Oke, lanjut, gas. Ya. Lanjut ya. Lagi, fungsi. Nah, ini teman-teman, relasi dan fungsi. Ada juga di kisi-kisinya. Main fungsi itu sebenarnya hanya bermain mengganti. Konsepnya itu saja, teman-teman. Mengganti. Konsep menguncinya adalah mengganti. Jadi kalau ada fungsi fx, ada angka 12 naik nih, fx sama dengan 2x min 3, maka kalau ini tak ganti fm, oke, berarti nilainya menjadi 2m min 3. Loh kok iso? Ya, x-nya diganti jadi m, betul? Gitu aja, pokoknya konsepnya gitu aja. Oh ini kalau ada x, ini x, oke kalau x-nya tak ganti m, maka yang di sini x-nya juga diganti m. Dah sesederhana itu. Sesederhana itu, gitu aja. Oke. Nah, sekarang FM ada informasi. FM itu berapa? 5. Oke, tak ganti. Berarti kalau gitu 5 menggantikan FM, 2M min 3 nilainya. Bermain aljabar dari situ. Negatif 3 unsalkan ke kiri, diunsal ke where, jadi plus toh. Berarti ada 5 plus 3 sama dengan 2M. Berarti 8 sama dengan 2M. Artinya M dapat nilainya adalah bagi 2, dihure-hure. Bagi 2, ketemunya adalah 4. Oke, dapat nilai M sama dengan 4. Pertama. Terus yang kedua. Tak tulis lagi fx sama dengan 2x min 3 informasi di soal ya. Oh, dapat tuh negatif 3. Sudah ketemu teman-teman ternyata. Sudah dapat sih. Nah, sekarang F2 diganti. Kalau gitu F min 2. Kalau di sini ada X, di sini ada X. Kalau diganti min 2, yuk diganti min 2. Berarti ada 2 kali min 2. Ketemunya 3. Nah, sekarang kita lihat. F min 2 itu nilainya adalah N. Berarti diganti N. Sekarang kita hitung nilainya di situ adalah negatif 4 kurangi 3. Negatif 7. Oke, dapat nih N-nya negatif 7, M-nya 4. Masukkan ke pertanyaan. Berarti dari situ 4 kurangi 7. Dapatnya adalah negatif 3. Ada di pilihan jawaban D. Gitu teman-teman. Pelan-pelan Pak. Oke, siap sorry. Iya. Ya soalnya tadi malam tadi pagi saya sahurnya pakai Pertamina DAX. Jadi ini gak kenceng. Gak banter. Ya pelan-pelan. Kenceng kan ya? Pak yang di grup ada cerita buat belajar nggak ada polosan, masih polosan. Kalau yang di grup itu masih polosan. Jadi teman-teman harusnya tadi ya tak ingatin waktu teman-teman kalau butuh ini screenshot silahkan di screenshot gitu harusnya ya. Ya kelewat sudah. Ya sudah nggak apa-apa lah. Udah dari tadi. Oh udah dari tadi siap. Ya screenshot gitu ya. Seperti itu. Oke, satu nomor lagi kawan-kawan. Ini pas nih 2 menit satu nomor lagi ya. Satu nomor lagi. Ya, satu nomor lagi. Kita mainkan diagram dan peluang. Diagram itu ada 2 jenis kalau lingkaran. Biasanya pakai persentase atau pakai derajat. Padahal itu ada 2, persentase atau derajat. Karena lingkaran berarti derajat. Oke, derajat di situ sudah kelihatan. Kalau di sini siku-siku artinya apa teman-teman? 90 derajat berarti apa? 90 Seperempat. Berarti seperempatnya. Kalau persentase berarti berapa? 25%. Ya toh? Seperempat kan 25% ya. Betul nggak? Nah, kalau total seluruhnya ini di situ datanya kok menyebutkan pakai persentase, maka teman-teman bisa menyebutkan berapa pengusaha, berapa persen untuk pengusahanya. 15 Pak. Berapa? 60, 85 berarti 15 ya. 15 derajat. Betul sih, berarti pengusaha itu adalah 15 derajat dari 100, 15 derajat, 15%. Dikurangi 20, dikurangi 25, dikurangi 40. Gitu ya, sip. Nah, pertanyaannya sekarang. Jika penduduk desa itu berjumlah 300 orang, yang ditanyakan banyak pengusaha. Pengusahanya 15%. Ya, berarti tinggal kita kalikan aja. 15% dari total seluruhnya. Tinggal dikalikan dengan 300. Hore. Berarti tinggal kalikan itu. Ketemunya 45. Dapat berarti pengusahanya 45 orang. Betul sekali, 45 orang. Sip, alhamdulillah. Nah, pengalinya ini teman-teman lihat ya, yang dikalikan apa ini? Kebetulan yang diketahui adalah jumlah penduduk desa total. Kalau misalnya nih, ada suatu informasi yang diketahui jumlah pedagang misalkan gitu. Wah, kalau yang diketahui misalkan ini jumlah pedagang misal jumlah pedagang adalah 120 orang misalnya. Berapakah jumlah pengusaha? Nah, teman-teman cara ngitungnya adalah pengusaha yang ditanyain 15, oke?
nanti dikalikan 120 gitu kan. Misalkan ditanyain adalah pengusaha, sementara informasinya adalah pedagang. Maka 120-nya itu untuk mengalikan, tapi ingat pedagang itu punya berapa? 40. Berarti masukkan di situ 40. Jadi 15/40. Bukan 15%, tapi 15/40. Karena yang diketahui adalah jumlah pedagang. Kalau tadi yang diketahui adalah seluruhnya, maka tetap 15% aja. Gitu. Siap. Nah, tinggal dimainkan. Diorek-orek nih nanti. Bagi berapa ini? Bagi ini ketemu bagi 40, bagi 4 ketemu 3, 45. Sama aja nanti hasilnya. Gitu ya, teman-teman ya. Siap, seperti itu kawan-kawan semua. Pas 17.31. Kapan lagi Zoom? Boleh nanti diinformasikan ya. Diinformasikan ke grup kawan-kawan semua atau mungkin ke grup TikTok. Jangan lupa teman-teman yang sini gabung juga di TikToknya Forum Edukasi. Oke, nanti bisa kita live juga di TikToknya. Oke ya. Kawan-kawan kita bisa di ini dan juga di TikToknya teman-teman semua. Dan revisi nanti kawan-kawan bisa mainkan di sini. Nanti kapan-kapan kita juga bahas boleh. Makasih, Pak. Yang ada di sini. Oke, siap. Terima kasih semuanya. Iya, Pak. Selamat siang sore hari ini. Dadah, Bapak. Sampai jumpa di pertemuan Makasih. berikutnya. Sehat-sehat selalu. Dan Terima kasih. Makasih, Pak. Dadah. Oke, sama-sama. Kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, Atau closing ya. Pak. Makasih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pak. See you. Salam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm? Tadi yang